Oh iya, soal suara tadi, lu ada yang ngeganjel nggak? Maksud lu, Man? Suara yang lu bilang katanya mirip ular gitu, terus ada suara wanita juga. Nah sekarang ularnya keluar di mari. Betul juga sih, tapi kita harus positive thinking aja, Man. Maksud lu, kok asa beda sih? Apa jangan-jangan lu udah tahu kejadian ini? Kagak, Man. Mana gua tahu kejadian ini? Kan gua nggak bisa lihat. Bener juga sih. Ya udahlah, lu tidur sana. Bentar lagi. Eh, bener juga ya lu. Lu nggak tidur? Kalau gua tidur, terus ada ular lagi, mau kita dipatok barengan? Ya kagak mau lah. Lu dulu aja, gua mau nyusul. Hehe, kampret emang. Ya udah, gua tidur dulu, Man. Jam 2 gua bangunin. Salman masih curiga dengan perkataan dari Ilham. Sepertinya Ilham menyembunyikan sesuatu darinya. Atau ada kaitannya dengan si nenek tadi, atau apalah itu. Pusing banget mikirin yang gak nampak. Salman masih berjaga-jaga di sekitaran kamar. Barangkali ada sesuatu yang mengganjal. Dengan cepat, dia akan segera membereskannya. Sepertiga malam sudah menyapa. Saatnya Salman membangunkan Ilham. Oi, oi, bangun oi. Udah jam 2 oi. Hah? Seriusan? Iya, coba tuh lihat jam. Iya nih. Gua sholat dulu ah. Ya udah sono sholat. Ilham menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Perasaannya sama seperti hari kemarin, seperti ada yang mengikutinya, namun tak tampak untuk dilihat. Perasaan ini kayak kemarin, apa jangan-jangan dia selalu mengikutiku? Ilham tak terlalu memikirkannya. Dia langsung menuju kamar mandi untuk berwudhu. Ketika dirinya masuk, lampu kamar mandi padam dengan seketika. Ilham masih terdiam. Dia ingin sekali melihat sosok itu langsung di hadapannya. Lampu menyala kembali. Tampak dengan jelas bayangan seorang wanita sedang meraba-raba pintu kamar mandi. Ilham mundur beberapa langkah ke belakang. Kowe wedi nang? Dia kaget mendengar ucapan itu. Yang ada di pikirannya, makhluk yang mengganggunya hanyalah satu. Tapi kenyataannya, astagfirullah. Bayangan itu masih meraba-raba pintu. Ingin sesekalinya dibuka. Buktikan amalan tahajudmu. Hahaha. Ilham kembali dihina oleh dedemit itu. Sepertinya mereka sangat senang dengan membanding-bandingkan amalan. Ilham tetap tenang. Intinya dia tidak boleh ragu dan harus yakin. Aku tidak takut kepada makhluk hina seperti kalian. Bayangan di depan kamar mandi itu terdiam. Dia meringik tertawa kencang. Allah, Allahu Allah. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Hanya itu yang bisa ia ingat. Dia masih ingat perkataan nenek itu. Jangan sampai jatuh ke dalam kegelapan. Dia harus menenangkan dirinya sendiri. Bayangan itu berlari. Ilham segera membuka pintu kamar mandinya. Terakhir dilihat, bayangan itu naik ke tangga menuju kamarnya. Astagfirullah, di sana ada Salman dan Ihsan. Jangan sampai dia mengganggu keduanya. Ilham segera berlari menuju sosok bayangan itu. Ilham kehilangan jejak sosok itu. Dia mencoba mencari ke arah lain. Ilham melihat jendela kamar terbuka. Dia menatap jelas seorang wanita berpakaian putih dengan rambut yang menutupi wajahnya sembari melambai-lambai ke arahnya. La ilaha illallah. Dia segera menutup jendela itu. Langsung saja dia membangunkan Salman. Man, bangun man, bangun. Apaan sih lu? Baru juga tidur. Gue lihat sosok itu man. Apaan? Sosok wanita dengan gaun putih.
Mirip seperti kuntilanak. Hah? Lu jangan nakutin gue apa? Seriusan? Di mana? Di luar rumah? Ilham langsung menariknya menuju kamar Ihsan. Ngapain lu narik-narik gue? Dia tadi ada di sambil membuka jendela. Mana? Kagak ada anjir. Mana ada? Seriusan gue gak bohong. Udahlah, lo sholat-sholat aja. Man, seriusan. Apalagi? Gue takut Ihsan kenapa-napa. Ya udah, lo sholat, gue jagain Ihsan. Seriusan? Iya, gue serius. Oke, tunggu ya. Ilham menuju tempat sholat. Pikirannya hancur. Wanita bergaun putih itu menghilang dengan sekejap. Ilham memulai sholat tahajud. Nyalinya dia serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikhtiar sudah dilakukan, tinggal tawakal yang harus ditekankan. Ilham memulai sholat dengan diawali takbiratul ihram. Bacaannya terasa gugup, tubuhnya masih aja gemetaran. Dalam benaknya hanya terfikirkan ketenangan dan keselamatan. Beberapa hari ke depan dia akan ditinggal pergi, karena Mas Suryo, Bapak dan Bu Ratna akan menuju Tegal ke rumah Biiyah. Ketika rakaat kedua, dia mendengar langkah kaki menuju tangga. Langkah kaki itu bukan langkah yang pernah dikenalnya. Pada saat sujud rakaat kedua, dia selingi dengan bacaan Allahumma suq ilayya. Di situ dia meneteskan air mata. Dia sudah berada di titik penyerahan. Ketika bangun, dia tak sadar sosok itu sudah berada di hadapannya. Mungkin ini yang membedakan kekhusyuan seseorang dengan yang tidak. Sosok itu tepat di hadapannya. Ilham hanya menghayati bacaan tahiyat terakhir. Sosok wanita yang tertutupi rambut yang lebat itu mulai menggoda dengan membuat bisikan-bisikan jahatnya. Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Seketika sosok itu kepanasan dan berlari terbirit-birit, seperti ada cambuk api yang menghantamnya. Ilham mengakhiri dengan salam. Dia sebenarnya tahu ada sesuatu yang mengganggunya, namun dia kuatkan iman dan tekadnya hanya kepada Allah. Ilham segera melipat sajadahnya. Dia menuju kamar dan mendapati Salman tertidur di sebelah Ihsan. Ketika dia membuka jendela, dia mendapati sebuah angsa sedang terbang ke arah perkebunan. La ilaha illallah, alhamdulillah. Salman yang mengetahui Ilham sedang melihat sesuatu langsung bertanya, ada apaan? Angsa putih? Seriusan? Iya. Itu kan kata orang dulu kuntilanak. Alhamdulillah dia udah kabur. Alhamdulillah. Lu keganggu gak pas lagi sholat tahajud tadi? Asa panas aja sih telinga. Antara rasa takut dan berani menjadi satu kala itu. Sesuai dengan instingnya, Ilham bisa menaklukkan itu semua. Adzan subuh berkumandang. Mereka sholat berjamaah, kecuali Bu Ratna. Hanya dia seorang yang tak pernah terlihat ketika waktu sholat. Ibu kemana pak? Ibu sedang datang bulan. Oh gitu, ucap Mas Suryo. Sesaat setelah sholat selesai, ibu muncul sembari dengan dandanan yang rapi, walau agak menor. Ham, jangan lupa jaga Ihsan. Jangan telat makan, mandi juga. Iya bu, saya paham. Salman, kamu boleh menginap asal jaga kebersihan ya. Iya bu, jawab Salman. Semua barang pun dimasukkan ke dalam mobil. Semua perlengkapan sudah siap. Tinggal siap meluncur menuju Tegal. Ihsan, kamu nanti yang nurut ya sama Mas Ilham. Gak boleh nakal. Pesan Mas Suryo. Iya mas. Suryo segera menuju mobilnya. Oh iya, nanti barangkali ada teman mas yang namanya Bang Ari. Tolong suruh di rumah aja dulu, ya Ilham. Nggih mas. Mereka bertiga berangkat menuju rumah Biiyah yang berlokasi di daerah Tegal. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Kini hanya terdapat 3 penghuni dalam rumah yang lumayan besar. Ihsan, Ilham, dan Salman.
Selang beberapa jam kemudian, setelah azan zuhur tepatnya, datanglah seorang pria kira-kira berumur 23 tahun menuju ke rumah. Assalamualaikum. Ada Suryonya nggak? Waalaikumsalam. Mas siapa ya? Tanya Ilham. Oh iya, nama saya Ari. Oh Mas Ari. Mari mas masuk mas. Oh iya. Maaf mas, Mas Suryonya sedang di luar, lagi ke Tegal. Nah, dapat pesan darinya kalau ada Mas Ari kesini disuruh nginep dulu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Mas asalnya dari mana? Tanya Ilham. Dari Malang. Waduh, jauh banget ya. Ya gitulah. Sebentar ya mas, saya buatkan teh dulu. Oh alah, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa mas, tamu kan harus dihormati. Tukas Ilham. Ilham menuju dapur, namun dia tak merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya jika dia menuju dapur, ada hal-hal aneh yang akan menimpanya. Mas Ilham ini sendirian? Enggak mas, saya dengan teman, juga adik saya. Mereka lagi istirahat di kamar. Oh alah. Oh iya mas, saya mau tanya nih. Maaf jika sangat menyinggung. Nggak apa-apa mas. Itu ibunya mas. Oh itu ibu tiri saya. Kenapa memang? Oh ibu tiri toh. Iya mas, kenapa sih emangnya? Nggak apa-apa, aku belum pernah melihat cincin itu. Kok ada ya cincin bermotif ular seperti itu di zaman sekarang? Nggak tahu mas, kan zaman udah maju. Bener juga sih. Silakan diminum mas. Oh iya siap. Ari masih melihat pemandangan aneh di sekelilingnya. Dia mendapati berbagai hal-hal mistis yang tersimpan di rumah ini. Mas percaya dengan hal-hal mistis nggak? Tanya Ilham. Kenapa memangnya? 2 hari ini sepertiga malamku terganggu oleh sesuatu. Apakah ini merupakan sebuah gangguan? Maksudmu, setiap kamu sholat tahajud ada yang mengganggu gitu? Iya mas. Bukannya kalau sepertiga malam para malaikat itu turun ya, membawa 2 keranjang yang berisi ampunan juga rizki. Iya memang benar. Tapi mengapa aku mendapati sosok yang mengerikan? Coba sini ceritakan. Ilham menceritakan awal pertama kali mendapati seperti itu. Di luar dugaan memang. Namun hal ini mungkin saja terjadi. Oh alah, itu kayak kiriman dek. Maksudnya gimana mas? Biasa itu kiriman untuk mengganggu kamu. Memang aku juga pernah merasakan. Tapi sepertinya ada seseorang yang tidak menyukaimu. Apa itu bisa jadi dari keluarga sendiri mas? Mungkin aja. Ketika obrolan masih berlanjut, Ihsan turun dari kamar atas bersama Salman. Mas Ilham. Kenapa dek? Sini. Ihsan berlari menuju Ilham. Mas, Ihsan takut. Takut kenapa dek? Mas Suryo kecelakaan. Hah? Maksudnya? Ilham menatap wajah Salman, namun dia hanya terdiam. Tadi Ihsan mimpi Mas Suryo kecelakaan. Oh alah mimpi toh. Sebentar, Ari langsung memotong pembicaraan mereka. Kenapa mas? Kayaknya adikmu ketempelan demit. Hah? Maksudnya? Biasanya anak kecil itu rawan seperti ini. Sudah berapa kali dia mengigau tidak jelas? 2 kali ini mas. Apa yang pertama? Yang pertama itu kayaknya Mas Suryo dililit wanita ular. Sungguh itu sebuah pernyataan yang membuat Ari syok. Mana mungkin selama yang dipikirkannya akan menjadi kenyataan. Mas Ari kenapa? Aku sudah tahu itu sudah lama. Kalau Suryo selalu diganggu oleh wanita ular, makanya dia mengirimkanku ke sini. Ari memegangi dahi Ihsan. Tubuh Ihsan seketika menjadi hangat. Mas, boleh minta tolong ambilkan air putih hangat? Iya mas sebentar. Salman langsung menuju dapur mengambil air putih hangat untuk Mas Ari. Adikmu ketempelan makhluk lain. Biasanya dia lebih peka daripada ciuman seekor anjing. Kok bisa mas? Coba ingat-ingat, apakah pernah ada sesosok yang memasuki adikmu? Atau kamu pernah melihatnya?
Oh iya mas, barusan malam tadi aku melihat wanita bergaun putih. Dia memasuki kamar Ihsan, lalu kabur lewat jendela. Tidak, dia tidak kabur. Tapi mendiami rumah ini karena berhasil mendapatkan wadahnya. Maksudnya, wadah itu adalah adikmu sendiri. Ilham menampakkan wajah sedihnya. Dia mengelus-elus pipi Ihsan yang lembut. Dek, maafin mas ya. Kamu sangat sayang kan dengan adikmu? Enggih mas. Kita beda darah, tapi satu ikatan. Dia memang adik tiriku, tapi aku sangat menyayanginya. Ari terdiam. Salman pun hanya bisa mematung. Oh iya, sini airnya mas. Oh iya, niki mas. Air itu dicampur dengan sesuatu yang telah diraciknya. Mas, apa itu? Tenang, ini bukan racun kok. Ini sebatas pemulih tubuhnya saja. Bentar lagi dia akan siuman. Sini kan adikmu. Ilham membenarkan posisi Ihsan supaya memudahkan Ari untuk memberikan ramuan itu kepada Ihsan. Dek, diminum ya. Enak kok. Iya mas. Ihsan meminum air itu. Entah apa sebenarnya minuman itu. Tetapi dampaknya sangat besar. Tubuh Ihsan membaik. Untuk berjaga-jaga saja. Kamu jangan biasakan tinggalkan adikmu di kamar atau dimanapun. Dia sangat peka untuk sekarang. Mas, kok banyak orang ya di sini? Potong Ihsan. Enggak kok. Cuma ada Mas Ari, Mas Ilham sama Mas Salman aja. Kamu lihat apa? Itu loh, ada mbak-mbak. Maksudmu dek? Ada mbak-mbak, rambutnya panjang, terus lagi liatin Ihsan terus. Katanya mau ngajak main ke perkebunan depan rumah. Mas Ari, gimana ini? Mata batinnya sedang terbuka. Mas Ilham, boleh nggak Ihsan main? Enggak, jangan. Udah, jangan kemana-mana. Ari merasa iba dengan suasana di depannya. Dia tidak bisa menutup mata batinnya. Kepekaan Ihsan sangat tajam. Tak ada cara lain selain menutupnya. Iya mas, ditutup saja. Ari segera menutup mata batinnya. Namun, ketika sedang berlangsung penutupan mata batin itu, Ihsan berteriak kencang. Sakit mas, sakit. Sabar dek, bentar lagi selesai. Ari masih menatap sekitaran ruangan. Dipenuhinya ruangan itu oleh para demit yang berasal dari sekitar rumahnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa mas? Seluruh demit di ruangan ini saling berdatangan. Mereka marah. Karena aku gak tahu. Mas, tutup aja mas, teriak Salman. Ari sekuat tenaga untuk menutup mata batin Ihsan. Rona wajah Ihsan berubah dengan seketika. Wajahnya menampakkan kemarahan. Sayup-sayup suara aksara alam begitu kental didengar. Desisan ular, suara ringikan tawa menjadi satu. Ilham dan Salman tak menyangka ini menjadi sebuah momen yang tak bisa dilupakannya. Metu dek, metu. Ora apik awakmu rak metu. Wes, ora usah baturan meneh. Ora apik. Salman dan Ilham hanya memegangi tubuh Ihsan yang mulai memberontak. Suara itu masih sangat jelas. Ari masih menekan bawah telinganya agar Ihsan cepat sadar. Kini ada beberapa demit yang berebutan masuk ke dalam tubuhnya. Bebacaan neng hati. Namun Ilham mendengar suara aneh yang tepat berada di telinganya. Kamu takut. Kamu memang munafik. Dengan seketika tubuh Ihsan yang memberontak kini terdiam. Ilham yang dari tadi memegang tubuh Ihsan hanya bisa menatap wajah Salman. Lu kenapa Ham? Mereka belum hilang man. Maksud lu? Wanita tubuh ular itu. Siapa sebenarnya? Mengapa dia mengatakanku sebagai orang munafik? Ari langsung memukul tubuh Ilham. Au, sakit mas. Sadarlah, kamu sedang dibisiki oleh demit itu. Jangan sampai terperangkap ke dalamnya. Kamu akan menjadi bawahan iblis nantinya. Ilham hanya diam. Bawa adikmu ke kamar. Iya mas. Salman dan Ilham membawanya ke kamar.
Ari mengikuti dari belakang sembari menengok kanan kiri ruangannya. Memang benar, ada satu ruangan yang tercium bau darah segar. Pesugihan, tukasnya. Ilham, kemari. Iya mas. Ilham segera mengikuti arah Mas Ari. Kamu tahu ruangan apa yang di dekat dapur itu? Oh, itu ruangan khusus bapak sama ibu. Ruangan khusus? Iya mas. Mungkin itu adalah penyebabnya. Maksudnya gimana mas? Bukannya rumah itu tempat yang sakral dan tidak boleh dimasuki? Benar mas. Mas Suryo pernah masuk? Pernah, tapi aku dan Ihsan tidak boleh memasuki itu. Benar saja. Benar apanya mas? Bukan gitu, aku hanya menganalisa satu demi satu kejadian aneh yang menimpa keluargamu hari-hari ini. Aku pun sama mas. Gini aja, jika memang agak runyam, aku mohon jangan ada yang keluar semua dari sini. Terkhusus kamu Ilham. Aku? Iya, kamu akan jadi kunci dari semua misteri ini. Aku yakin itu. Gini loh Ilham, maksud dari Mas Ari, hanya kamu yang mampu menyelesaikan ini. Kita semua hanya membantu. Cerdas kau Salman. Ilham masih menatap tubuh Ihsan yang lemah lunglai karena terpaksa harus ditutup mata batinnya. Mengenai Ihsan, aku takut dia terkena dampak ini. Aku yakin Ihsan gak akan apa-apa selama dia belum pernah memasuki tempat itu. Apa harus kita buka tempat itu sekarang? Jangan, belum waktunya. Maksudnya, ada waktu yang tepat untuk membongkar. Kita hanya menunggu kedatangan Mas Suryo. Lalu suasana menjadi hening. Ngomong-ngomong, kejadian seperti ini rawan jika jam berapa? 1:30 malam mas, jawab Salman. 1:30 malam. Iya, di jam krusial seperti itu kami selalu diganggu oleh sosok wanita bergaun putih dan desisan ular, jawab Salman. Sebentar, wanita bergaun putih dan desisan ular, maksudnya? Kami selalu diganggu dengan wanita bergaun putih dengan rambut menjulur ke depan dan jika melangkah seperti diseret. Aku tak mau mengingat itu lagi, menyeramkan. Desisan ular. Apakah pernah kau dapati ular di rumah ini? Pernah. Baru kemarin tepatnya di 1:30 malam, jawab Ilham. Ular sanca? Iya ular itu. Tetapi Mas Suryo langsung membunuhnya. Lalu kau membuangnya kemana? Di depan rumah mas, ada pohon-pohon dan ranting kering. Lalu aku mendapati seorang nenek-nenek yang menasihati mengenai seseorang yang membencimu adalah keluarga terdekat dirimu. Namun aku tidak bisa berprasangka. Bagus, semua sudah terbuka sedikit demi sedikit. Kita tunggu Suryo. Tampaknya Ari telah menganalisa seluruh kejadian janggal di rumah ini dengan baik. Narasumbernya adalah Suryo. Dengan itu, misteri ruangan itu akan terbongkar. Mas Ilham. Ham, adik lu nangis tuh. Ilham segera menuju kamar. Iya pinter, kenapa? Mas, aku di mana? Di kamar dong. Mas, aku mau susu. Sebentar ya dek. Salman, bisa nggak ambilkan susu kotak di kulkas? Teriak Ilham. Iya bisa, sebentar ya. Salman segera mengambil susu kotak di kulkas. Dek, lihat senjanya dari sini aja nggak apa-apa ya? Iya mas, nggak apa-apa kok. Mas, itu siapa? Tanya Ihsan sambil menunjuk ke pria berkemeja hitam. Loh, bukannya udah kenal? Siapa emangnya mas? Itu tuh temannya Mas Suryo, namanya Mas Ari. Beliau datang dari Malang. Oh, Mas Ari. Mas Ari segera mendekati Ihsan sembari memberikan sesuatu. Ini dipakai ya dek. Apa itu mas? Dia masih kecil dan rawan ketempelan. Aku memberikan kalung dengan bentuk hitam persegi di tengahnya. Di dalamnya terdapat raja, insya Allah membantu. Nih dek, pakai ya. Kamu dikasih kekuatan tuh sama Mas Ari. Oh ini kan kalung mas. Iya dek, kalung kekuatan. Oh makasih Mas Ari ya. Sama-sama Ihsan.
Salman pun masuk ke kamar dengan memberikan susu kotak pada Ilham. "Ham, nih susunya." "Terima kasih, Man. Oh iya, Mas Ari kalau mau makan ke dapur aja ya." "Iya, terima kasih. Mau saya antarkan?" "Boleh." Salman pun mengantarkan ke dapur guna mengambil makanan. Ari masih menatap ruangan aneh itu. Namun ketika dia melewati pintu, entah hanya dia yang bisa melihat atau hanya Salman. "Mas Salman, kamu lihat sesuatu di pintu itu?" "Sesuatu? Nggak ada, Mas." Benar saja, Salman tidak bisa melihat sesuatu di pintu itu. Pintu itu ternyata memiliki keunikan sendiri. Tertulis di depan pintu itu dengan lukisan ular yang mengelilinginya. "Getih reget, batal karam." Kurang lebih artinya seperti ini: darah kotor dan seserahan. Mas Ari lihat apa? "Oh enggak ada apa-apa kok." Ari masih berpikir, ada apa dengan tulisan rengget kotor dan batal karam? Dan mengapa ada lukisan ular yang mengelilingi tulisan itu? "Mas, makannya seadanya ya." "Walah, iya, kamu itu saudaranya Ilham." "Bukan, Mas, aku ini sahabatnya." Salman pun duduk di ruang makan dekat dapur bersamaan dengan Mas Ari. Mereka saling berhadapan. "Ilham itu anak piatu, Mas. Dia itu orang baik. Ibunya dulu sangat menyayanginya. Yang membuat saya bingung, ibunya Ilham meninggal dengan tidak wajar." "Maksudnya?" "Tubuhnya sangat lemas, tulang belakangnya patah, dan mulutnya terbuka, seperti dililit ular, Mas." Ari langsung berpikir, ternyata benar. Ari menemukan alur yang tepat tentang tulisan tadi. Memangnya apa pekerjaan bapaknya Ilham? "Dia pengusaha, Mas, dan sekarang usahanya lagi maju." "Pengusaha?" "Iya, Mas." "Ada apa ya, Mas? Kok kaget gitu? Memang kenapa?" "Gak apa-apa, coba lanjutkan." "Setiap Jumat Kliwon, dia membagi-bagikan sembako kepada warga sini." "Lalu?" "Anehnya, selang beberapa bulan ada yang meninggal, Mas." "Beberapa bulan?" "Iya, Mas." Dalam hati Ari tersenyum jahat. Dia mengerti apa yang dilakukan orang tua Ilham ini. "Mas, kenapa senyum-senyum?" "Gak apa-apa." "Lanjut lagi." Tapi tidak ada satupun yang curiga. Aku pun gak tahu tentang ini. Ilham yang ceritain ini semua. Ari segera menghabiskan makanan itu. Lalu dia menatap pintu itu. Tulisannya menghilang. Benar juga, ini akan menjadi sangat rumit, namun akan menarik. "Mas, kenapa, Mas?" "Nanti bangunkan aku di sepertiga malam ya." "Untuk apa?" "Membongkar rahasia teka-teki ini." Ari tersenyum lebar. Mas Ari sangat yakin sekali dia akan bisa membongkar sedikit demi sedikit kejahatan Bu Ratna dan Pak Iwan. "Man, sekarang coba kamu pikirkan apa yang terjadi jika Ilham dan Ihsan pernah masuk ke ruangan itu." Sambil menunjuk ke arah ruangan itu. "Apa memangnya, Mas?" "Tumbal." "Hah, maksudnya Ilham dan Ihsan akan dijadikan tumbal?" "Benar sekali. Lalu katanya Mas Suryo pernah memasuki. Apakah nanti..." "Hus, dengar tidak?" "Suara apa itu, Mas?" Mas Ari dan Salman mendengar suara aneh dari dalam ruangan itu. Suaranya mirip tangisan seorang wanita. Sama halnya dengan Mas Ari dan Salman, Ilham dan Ihsan pun mendengar suara aneh itu. Suara itu mirip sekali dengan... "Mas Ilham, Mas, kamu kenapa?" Ihsan termenung sejenak. Dia kehilangan kesadaran. Ilham menuju ke ruangan itu. Tubuhnya digerakkan secara otomatis. Ihsan tetap menahan tubuh Ilham. "Mas, mau kemana, Mas? Mas, jangan ninggalin Ihsan sendirian, Mas. Mas, sadar, Mas." Ilham tetap bergerak menuju tangga. Dia seperti terhipnotis. "Mas, jangan tinggalin Ihsan, Mas."
Seketika wajah Ilham menatap tubuh Ihsan yang menggelayuti kakinya. Iso menang pora. Colke sikilku. Mas, kok kamu bilang gitu mas? Dilemparkannya tubuh Ihsan hingga mengenai lemari yang tidak jauh dari tempatnya. Ihsan menangis. Menahan sakit, dia tetap bersikukuh mengejar Ilham. Salman dan Mas Ari mendengar suara tangisan Ihsan. Man, coba kamu cek. Ada apa di atas? Kurasa ada yang tidak beres dengan Ilham. Tapi mas Ari gimana? Aku baik-baik aja. Mas Ilham, mas. Ihsan menahan rasa sakitnya. Tubuhnya lemas seketika. Namun dia tetap berjuang untuk menahan tubuh Ilham sembari merangkak. Salman mendatangi Ilham. Dia melihat Ihsan menangis kesakitan. Dek, diri Ihsan kenapa? Ham, sadar Ham. Lu kenapa Ham? Woi, sadar Ilham tetap bergerak maju dan menuruni tangga. Salman menghalaunya untuk bergerak maju. Ham, sadar. Lu berat banget badannya. Ham, sadar. Jangan ke ruangan itu. Ihsan pingsan seketika. Salman dilanda kegelisahan. Apa yang harus didahulukan? Menahan Ilham atau menolong Ihsan? Sial. Salman berlari menuju Ihsan. Dia mendapati luka serius di kepalanya. Astagfirullah dek, kepala kamu berdarah. Kamu kenapa dek? Ihsan tak sadarkan diri. Tubuhnya kembali hangat. Salman berada di dalam posisi yang membingungkan. Mas Ari mendekati ruangan itu. Dia menemukan celah di atas pintu itu. Sip, mungkin dengan ini aku bisa membongkar kejahatanmu Suryo. Diambilnya kursi meja makan, lalu diletakkan persis di depan pintu. Mas Ari tidak sadar bahwa Ilham sedang menuruni tangga dan menuju ke tempatnya. Ketika dia ingin melihat sesuatu, tampak ada hal aneh di dalam ruangan itu. Sayup-sayup terlihat, karena ruangan itu kedap cahaya. Jadi, dia hanya melihat gerakan aneh di dalam ruangan itu. Mas Ari masih fokus kepada sesuatu yang ada di dalam ruangan itu. Kok kayak uang wedok ya? Ketika dirinya sedang melihat rupa wanita itu, tampak dorongan dari belakang. Ilham mendorong tubuh Mas Ari hingga terjatuh. Aduh, kamu kenapa Ham? Ilham menatapnya dengan geram. Dia menarik tubuh Mas Ari menuju ruang tamu. Mas Ari berteriak meminta tolong. Man, Salman, tolong man. Salman dengan jelas mendengar suara itu. Apa yang terjadi dengan Mas Ari? Pikirnya. Salman segera meninggalkan Ihsan. Dia berlari menuju arah Mas Ari. Dilihatnya tingkah Ilham yang aneh. Dia sedang memukul tubuh Mas Ari. Ham, udah Ham. Sadar Ham, sadar. Man, dia sedang kesurupan. Jelas Mas Ari. Salman masih menahan tubuh Ilham. Tenaganya sangat kuat. Seperti tenaga orang fitness yang tiap hari mengangkat beban berat. Alih-alih tubuh Salman lebih menekan dari Ilham. Ham, sadar lu. Ngapain lu mukulin Mas Ari? Hah? Ihsan adik lu noh, kepalanya berdarah. Lu sadar lu. Ilham sadar kembali. Dia baru tahu kenapa dia berada di lantai bawah. Ham, lu udah sadar? Man, gue kenapa? Lu gak sadar tadi Ham? Kagak, gue gak inget apa-apa. Mas Ari membereskan bajunya. Tubuhmu dikendalikan oleh seseorang. Kamu kesurupan barusan. Hah? Aku kesurupan? Iya, barusan aja tadi. Terus Mas Ari gak apa-apa kan? Gak apa-apa Ham, aku baik-baik aja kok. Ihsan mana? Man, Salman, Ihsan mana? Ihsan kepalanya berdarah. Udah gue berhentiin pakai kopi. Dia masih belum sadar. Hah? Seriusan? Ilham langsung berlari menuju kamar atas. Namun, baru saja dia menempel tangga pertama, dari ruangan itu keluar sosok wanita bergaun putih. Sembari tersenyum kepadanya. Dia tidak menghiraukan.
Rasa takutnya harus dia lawan dengan memprioritaskan ihsan terlebih dahulu. Mas, Ilham kenapa? Sepertinya ada yang menguasai tubuhnya. Aku melihat dari sorot matanya yang hampa dan dingin. Lalu sekarang gimana? Kita susul Ilham dulu. Pasti dia terpukul sekali melihat adiknya terluka karena dirinya. Oke mas. Ayo, aku bantu berdiri. Kaki Mas Ari kecetit karena menahan tubuhnya ketika terjatuh. Hati-hati mas. Dek, dedek, kamu kenapa dek? Maafin Mas Ilham dek. Tetesan air matanya terjatuh tepat di dahi Ihsan. Ilham menangis kesal karena tak mampu mengendalikan tubuhnya. Dek, bangun dek. Hari sudah sore dek. Katanya kamu mau melihat senja. Ayo sini dek. Bangun. Mas bakal gendong kamu. Dek. Salman dan Mas Ari yang melihat Ilham merasa iba. Ham, sudah Ham. Biarkan dia istirahat. Gua gak bisa man. Gua sayang banget sama adik gua. Gua gak punya siapa-siapa lagi selain dia. Ham, serahkan sama Allah. Kan kamu tiap hari sholat. Mintalah kepadanya. Ilham hanya terdiam. Dia menahan tangisnya. Menahan rasa kesal dan bencinya. Dia ingin mencari tahu siapa dalang dibalik ini semua. Pasti ini perbuatan ibu. Dia bisa saja mengirim sesuatu dari Tegal ke sini. Tidak mungkin ibu tidak melakukan ini. Karena ibu benci padaku. Istighfar Ham. Istighfar Ham. Ham, aku melihat sesuatu di ruangan itu. Potong Mas Ari. Apa mas? Ini sulit dipecahkan oleh nalar. Tapi semestinya akan terpecahkan 1 minggu ke depan. Maksudmu mas? Aku akan menjelaskannya sedikit. Ilham dan Salman menyimak penjelasan Mas Ari. Aku dan Suryo sudah berkenalan lama. Semenjak kita satu kampus dulu di salah satu universitas di Malang. Suryo itu suka sekali menggoda para wanita. Sayangnya dia ini cukup temperamental. Dia tidak menyukai apabila ambisinya tidak terlaksana. Aku tahu itu ketika dia hendak menembak seorang wanita yang dicintainya. Namun cintanya ditolak mentah-mentah. Akhirnya Suryo pulang ke rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. 1 bulan kemudian dia kembali ke Malang. Kembalinya dia dengan perubahan yang cukup signifikan. Dia menjadi mahasiswa terkaya di kelas waktu itu. Entah dari mana. Yang ku tahu orang tuamu itu dulunya seorang petani. Bukankah seperti itu? Iya mas, benar. Dan sekarang dia mempunyai pabrik beras, iya kan? Dari mana Mas Ari tahu? Aku tahu ketika dia mengajakku menuju pabriknya. Sangat luas. Bayangkan, dalam 1 bulan dia bisa sekaya itu. Apakah tidak aneh? Benar mas, aku juga berpikir seperti itu. Terus wanita yang pernah dia cintai kembali mendekat. Kali ini Suryo yang menolak secara mentah-mentah. Karena sakit hatinya belum juga hilang. Jadi Mas Suryo menolak wanita itu dengan dalih masih sakit hati. Bener kan Mas Ari? Cerdas kau Salman. Suryo menolak, namun itu hanyalah sebuah strateginya. Maksudnya gimana Mas Ari? Suryo mengajaknya makan bersama di sebuah restoran di Malang, dekat dengan kampus. Tapi beberapa hari kemudian wanita itu meninggal dunia. Hah? Kok bisa? Mas Ari tersenyum. Inilah yang disebut dengan batal karam. Sesuatu yang diberikan olehnya jangan diterima. Ilham ingat sekali, dia pernah diberi uang 50.000 dan belum dia jajakan. Sebentar, aku pernah dikasih sesuatu oleh Mas Suryo. Sepertinya uang. Ilham membuka dompetnya. Ketika dibuka, ternyata... Hah? Kok daun? Mas Ari tersenyum. Salman dan Ilham masih tak percaya. Itulah yang dinamakan batal karam. Sesuatu yang diberikan jangan kau terima, dampaknya bisa berbahaya. Jadi kita gak boleh menerima apapun yang diberikan.
Terus bagaimana cara membedakannya? Untuk hal itu aku belum tahu, karena aku sedang menganalisa ini. Sebentar, aku ingin tanya. Salman memotong pembicaraan mereka. Dari mana kau tahu kalau Batal Karam itu membunuh wanita yang sempat menyukai Mas Suryo? Kau memang cerdas, Salman. Sedetail itu kau memahami cerita yang menggantung, jawab Mas Ari. Jika memang itu terjadi, itu artinya... Apa maksudmu, Salman? Kau bagian dari orang yang melaksanakan Batal Karam. Kau memfitnah aku. Mana mungkin aku melakukan Batal Karam? Aku tahu tentang diriku sendiri. Lalu bagaimana dengan makna getih reget yang kau paparkan? Aku masih menelusuri. Dari mana kau tahu kalau Mas Suryo melakukan itu semua dan kau malah tertarik dengan sepertiga malam? Bukankah itu menunjukkan kalau kau juga bagian dari mereka semua? Naluri perasaan kamu terlalu jauh, Salman. Aku gak pernah melakukan seperti itu. Aku hanya menduga saja, Mas. Salman dan Mas Ari masih terdiam. Ilham masih kebingungan dengan mereka berdua. Bagaimana mungkin saling menduga-duga dan saling memfitnah? Oh iya, Salman. Aku mau kasih tahu sesuatu kepadamu. Apa itu, Mas? Kelak kau akan mengetahui teka-teki ini. Jadi aku minta kau dan aku untuk bekerja sama mencari misteri di balik ruangan itu. Bagaimana caranya aku meyakinkan diriku sendiri agar aku tidak menduga-duga lagi dan kau bukan bagian dari Batal Karam? Gampang, aku membawakannya makanan. Jika kau besok mati, Ilham bisa menangkapku. Kau gila, Mas. Jika aku mati pun gak ada untungnya denganmu. Carilah objek yang tepat. Sudah, biar aku saja. Kemarikan makanannya, Mas. Ilham turun tangan. Dia tidak mau ada keributan lagi. Ini, aku bawakan makanan ini untukmu. Ilham menerima makanan yang diberikan oleh Mas Ari. Makanan khas Malang. Makanan itu diletakkannya di meja belajar Ihsan. Aku tak rela Ilham yang memakan. Apa yang kau pikirkan, Man? Batal Karam akan gugur dalam waktu 24 jam kan? Mas Ari tersenyum. Salman sangat cerdas menganalisa satu demi satu masalah. Mas Ari masih melihat tingkah Salman yang benar-benar protektif terhadap sekelilingnya. Dia sangat sensitif terhadap kata demi kata yang dilontarkan Mas Ari. Jika Batal Karam itu hancur dalam waktu 24 jam, aku yakin aku bisa membuktikannya kalau kau orang baik. Tapi... Silahkan keluarkan perasaan kamu. Jelas Mas Ari. Jika kita mati lusa, itu bukan kesalahanmu. Melainkan, jangan menggantung, aku gak paham. Kesal Ilham. Melainkan karena makanan yang disediakan oleh rumah ini. Semua baru sadar. Ternyata Salman sangat detail dalam menganalisa sesuatu. Mas Ari baru sadar. Dia baru saja makan makanan dari rumah ini. Begitu juga Ilham dan Ihsan. Dia sudah lama di sini. Bukankah itu ketakutan yang harus difikirkan sebelumnya? Itu hanya prasangkaku. Senyum Salman. Sorot matanya sangat tajam. Hahaha. Tiba-tiba Mas Ari tertawa tidak jelas. Salman menatap serius wajah Mas Ari. Sesaat dia mulai merasakan kejanggalan di dalam tingkah anehnya. Kamu cerdas, Salman. Memang benar. Batal Karam akan lenyap dalam waktu 24 jam. Tapi itu berlaku hanya yang memiliki getih murni. Aku gak ngerti, jelas Salman. Sewaktu di dapur, aku memiliki dua persamaan yang saling menghubungkan, yaitu Batal Karam dan getih rengget. Lalu apa yang lucu? Dengar ini baik-baik. Aku membutuhkanmu untuk membongkar kedok dari Suryo. Sebenarnya aku bisa sendirian. Tapi apa? Aku butuh umpan sebelum menaruh kail pancing di tempat yang tepat. Salman mengerti. Dirinya harus menjadi penghalau dari langkah Mas Ari supaya strateginya berjalan. Mengenai sepertiga malam, ada yang ingin aku pecahkan. Apa itu? Wanita bergaun putih. Maksudmu yang mengganggu kami?
Bukan kami. Tapi hanya mengganggu satu orang. Dan itu ada hubungan yang sangat erat. Hubungan erat. Jangan-jangan sebuah ikatan keluarga? Tanya Salman. Cerdas, ikatan keluarga. Tapi siapa? Mas Ari menatap Ilham dengan tajam. Orang itu adalah Ilham. Ilham kaget bukan kepalang. Mana mungkin wanita bergaun putih itu ada hubungannya dengan dirinya? Aku mendapat kejanggalan mengenai dua hal ini, yaitu mengenai ihsan dan sholat tahajudmu. Aku gak paham maksud dari Mas Ari. Sederhananya, wanita bergaun putih itu tidak menyukai seseorang yang mendekatimu, dan itu adalah ihsan. Dia akan menjadi ancaman bagi diri wanita bergaun putih itu. Sekarang aku ingin tanya, apakah kamu menyukai seseorang di masa lalu? Apakah dia berada di dekatmu sekarang? Tanyanya. Tidak, aku tak mengingat itu. Aku akan membantu mengingatkanmu dengan cocokologi yang kedua, yaitu mengenai sholat tahajudmu. Jelas Mas Ari. Kau masih ingat siapa yang membangunkanmu di sepertiga malam selama hidupmu? Sepertiga malam yang membangunkanku sholat selama aku hidup? Siapa? Ilham berpikir. Pandangannya tiba-tiba buram karena mengingat masa lalu. Masa kecilnya saat masih ada orang yang dicintainya.